Babat Sejarah Bumi Wiralodra Indramayu. Kabupaten Indramayu yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat dengan wilayah darat 20.006,4 km persegi merupakan wilayah yang cukup luas. Sumber daya alamnya dari laut, sawah, dan hutan. Secara historis, selama ini Indramayu menyatakan diri memiliki akar sejarah dari Jawa Tengah, yaitu dari Bagelen, melalui tokoh Arya Wiralodra. Dalam beberapa sumber, ada yang menyebut tokoh ini utusan Demak pada abad ke-16. Ada pula yang menyebut Mataram pada abad ke-17. Akar sejarah itulah yang menjadikan Indramayu bukanlah wilayah Sunda. Meskipun berada di Jawa Barat yang mayoritas dihuni suku Sunda dan berbahasa Sunda. Meski demikian, perkembangan selanjutnya menunjukkan Indramayu juga tidak serupa dengan realitas sosial-kultur Jawa Tengah. Ada semacam sosial-kultur tersendiri yang bukan Jawa dan bukan Sunda. Bagi orang Indramayu, menyebut orang Jawa Tengah adalah wong wetan, sedangkan orang Pasundan adalah wong gunung. Sosiokultur Indramayu itu menunjukkan karakter yang sebangun dengan Cirebon. Secara akar sejarah pula, beberapa daerah di Indramayu berkaitan dan banyak dipengaruhi kerajaan lain di sekitarnya, seperti Cirebon dan Sumedang Larang. Jika yang disebut wilayah kekuasaan Wiralodra sebagai Kabupaten Indramayu seperti sekarang, tampaknya harus ditelisik lebih dalam. Ketika dinasti Wiralodra berkuasa hingga pertengahan abad ke-19, peristiwa politik dan keagamaan di Pulau Jawa sangat dinamis. Dimulai dari runtuhnya Majapahit sebagai simbol kebesaran agama Hindu pada tahun 1527. Dinamika itu tampak dengan kemunculan kerajaan Islam Demak yang mampu berpengaruh pada Cirebon dan Banten, serta dikuasainya Sunda Kelapa dari Pajajaran. Simbol kebesaran Hindu lainnya dalam diri Pajajaran pun runtuh juga. Gegap politik dan kekuasaan seperti itu sedikit banyak tentu saja memiliki pengaruh yang kuat pada Cimanuk atau Bumi Wiralodra sebagai wilayah kecil yang berada pada pusaran dinamika itu. Berakhirnya era Hindu dan bangkitnya Islam juga menyentuh kehidupan sosio-religi di wilayah tersebut. Ketika Mataram menguasai Jawa Barat selama 57 tahun, dari tahun 1620 sampai 1677, pengaruh kekuasaan itu sangat jelas pada daerah-daerah yang sekarang bernama Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Bandung, Cirebon, dan beberapa lainnya wilayah Imperium Mataram. Ketika Wiralodra dianggap sebagai pendiri Kabupaten Indramayu dan 7 Oktober 1527 sebagai hari kelahiran Indramayu, legitimasi itu dilakukan pada era kekinian, yakni berdasarkan Perda nomor 02/1977 tanggal 24 Juni 1977. Nama Indramayu juga sebagai wilayah kabupaten sebenarnya berasal dari nama wilayah kecamatan yang berada di kota Sindang, yaitu Desa Dermayu, titik sentral kekuasaan dinasti Wiralodra. Menurut Babat Dermayu yang ditulis pada tahun 1900, beberapa keturunan Wiralodra menjabat beberapa jabatan penting di beberapa wilayah sebagai Demang maupun Rangga. Wilayah Raden Manggali Wirakusuma, yaitu Demang Beber Sindang, mungkin maksudnya Sindang di masa sekarang. Nyayu Wiradibrata, yaitu menjabat sebagai Rangga. Nyayu Malaya Kusuma menjabat sebagai Demang Plumbon.
Nyayu Heka Kusuma menjabat sebagai Demang Anjatan. Nyayu Suradisastra menjabat sebagai Ulu-Ulu. Nyayu Hanjani menjabat sebagai Mantri Tanah. Raden Khalid Wiradaksana menjabat sebagai Demang Loh Bener. Raden Prawira Dirja menjabat sebagai Demang Losari. Raden Wirasentika menjabat sebagai Demang Loh Bener. Nyayu Sastra Kusuma menjabat sebagai Juru Tulis Demang Brengenyeber. Nyayu Patimah menjabat sebagai Demang Lelea. Raden Wirasaputra menjabat sebagai Demang. Klaim bahwa nama wilayah sekabupaten dengan nama Indramayu sebenarnya dilakukan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Seperti dalam Regerings Almanak voor Nederland Indie 1869, untuk menetapkan seorang bupati dengan wilayah kabupaten, pendapat ini sejalan dengan Dasuki pada tahun 1977. Kalau yang dimaksud dengan daerah Dermayu dalam babat itu adalah suatu tempat yang sekarang merupakan lokasi desa Dermayu. Mungkin ada benarnya, akan tetapi kalau yang dimaksud dengan daerah Indramayu ialah daerah yang sekarang merupakan daerah yurisdiksi Indramayu, sudah pasti tidak benar, sebab bertentangan dengan pemberitaan dari beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa sebelum Wiralodra datang ke daerah Indramayu, di beberapa bagian daerah ini sudah ada manusia yang berbudaya yang terjadi pada era dinasti Wiralodra. Indramayu cenderung identik pada wilayah yang sekarang disebut sekitar Sindang, kota Indramayu hingga Loh Bener. Pada kurun waktu sebelumnya atau bersamaan, wilayah lain memiliki nama yang berbeda dengan tokoh pendiri yang disebut Ki Gede yang berbeda pula. Beberapa hal bisa menjadi argumentasi bahwa Kabupaten Indramayu bukanlah Dermayunya Wiralodra. Dulu, naskah Wangsakerta menguraikan tentang mazhab-mazhab dalam Islam yang berkembang di Pulau Jawa, termasuk wilayah Cirebon dan Indramayu seperti dituliskan dalam Pustaka Rajia Ibumi Nusantara Parwa 2 Sarga 4. Beberapa Ki Gedeng dari Indramayu ada yang dikategorikan menganut mazhab Syafi'i, tetapi ada pula yang Syiah yang diajarkan Syekh Lemah Abang. Penganut mazhab Syafi'i adalah Ki Gedeng Krangkeng, Ki Gedeng Dermayu, Ki Buyut Karangampel, Pangeran Losarang, Ki Gedeng Srengseng, dan Ki Gedeng Pekandangan, serta mazhab Syiah dianut oleh Ki Gedeng Junti. Data seperti itu bukan hanya menyiratkan tentang perkembangan mazhab dalam Islam yang dianut para tokoh masyarakat atau Ki Gedeng, Ki Buyut di Indramayu, akan tetapi lebih dari itu menyiratkan adanya deskripsi kesejajaran tokoh-tokoh tersebut. Penyebutan nama-nama Ki Gedeng atau Ki Buyut di 6 daerah tersebut tampak memiliki derajat yang sama antara Krangkeng, Dermayu, Karangampel, Srengseng, Pekandangan, dan Junti. Tidak ada hierarkis. Hal itu bisa diinterpretasikan di wilayah-wilayah tersebut dipimpin oleh Ki Gedeng atau Ki Buyut secara otonom dan tidak menginduk pada Ki Gedeng atau Ki Buyut di sekitarnya. Ki Gedeng Dermayu tidak membawai Ki Gedeng Krangkeng, Karangampel, Srengseng, Pekandangan, dan Junti, tetapi berdiri sejajar. Acuan kurun waktunya adalah masa hidup Sunan Gunung Jati dan Syekh Lemah Abang pada abad ke-16. Sebelum kesejajaran itu tampak pada cerita Ciung Wanara pada zaman Pajajaran yang menyebut-nyebut nama Indramayu, Junti, Anjatan, dan Kandang Haur, seperti dalam waosan Babat Galuh Sarenggrana tahun 1280 Hijriah.
Naskah lain pada zaman Pajajaran menyiratkan adanya tokoh lain dan wilayah lain di Indramayu yang sudah disebut keberadaannya sejak abad ke-15. Seperti dalam buku Sunan Rahmat Suci Godong, yaitu karya Dedi Effendi Warjita tahun 2006. Disebut-sebut nama Raden Khalifah Kandang Haur yang bersahabat dengan Kian Santang, yaitu putra Prabu Sri Baduga Maharaja dengan Subang Larang. Kian Santang adalah adik Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana dan Nyimas Rara Santang, yaitu ibunda Sunan Gunung Jati. Pengaruh Sunan Gunung Jati baik secara religi, sosiopolitik amat kuat pada hampir seluruh tokoh atau Ki Gedeng dari desa-desa kuna di Indramayu. Sekitar 70 Ki Gedeng, dari Sukra hingga Kertasmaya, dari Bantarwaru hingga Singakerta. Dimakamkan di sekitar makam Sunan Gunung Jati di Nurgiri, Ciptarengga, Gunung Sembung, Cirebon. Adanya makam Habib Keling di Desa Tanjakan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu menjadi catatan tersendiri. Apakah Habib Keling identik dengan Dipati Keling? Jika iya, menegaskan lagi adanya relasi itu. Sebab Dipati Keling merupakan sahabat Sunan Gunung Jati yang ikut serta dalam penyerangan ke Batavia pada tahun 1526. Ia salah seorang komandan, di samping beberapa komandan lainnya seperti Dipati Cirebon, Dipati Cangkuang, dan Valetehan. Sebelumnya Dipati Keling bersama 98 pengikutnya menyatakan masuk Islam dan bergabung bersama Sunan Gunung Jati. Diperkirakan Dipati Keling berasal dari India karena kulitnya hitam seperti orang Keling. Sangat mungkin yang dimaksud makam tersebut adalah petilasan, sebab makam Dipati Keling terdapat di Astana Gunung Jati, Cirebon, berdekatan dengan Sunan Gunung Jati. Jejak lain di Indramayu yakni adanya makam Pangeran Suryanegara yang terdapat di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, dan memiliki keturunan di Indramayu. Suryanegara adalah adik bungsu Dipati Cirebon atau Pangeran Suwarga, yaitu putra Pangeran Pasarean dengan Ratu Masnyawa. Latar tersebut merupakan dinamika penyebaran Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati dan para pengikutnya, baik ke pegunungan maupun ke pesisir. Naskah Purwaka Caruba Nagari menyebutkan wilayah pesisir tersebut hingga ke pedalaman Karawang dan Dermayu. Saat Sunan Gunung Jati bertahta, jangkauan Cirebon dalam penyebaran Islam mencapai 2/3 daerah di Jawa Barat. Jejak-jejak Cirebon secara sosio-kultural di beberapa desa yang ada di 3 kecamatan, Kerangkeng, Karangampel, Juntinyuat, hingga kini masih terasa. Yang paling kentara adalah dalam penggunaan kosakata isun atau dalam arti kata saya. Masih tetap dipergunakan terutama di beberapa desa di Kecamatan Kerangkeng, perbatasan Kabupaten Cirebon, Indramayu. Dibandingkan penggunaan reang atau kita sebagaimana digunakan secara umum di wilayah kecamatan lainnya. Begitu pula penggunaan kata tunjuk untuk menunjukkan yang jauh, agak dekat, dan dekat masih tetap menggunakan lah, lih, dan luh, bukankah kih dan ku. Pemakaian kosakata seperti itu serupa yang dipakai di Cirebon dalam buku Mengenal Kesultanan Kasepuhan Cirebon tahun 2004. Malah ditegaskan pada abad ke-14, batas pemukiman baru di Lemah Wungkuk, yaitu Cikal Bakal Caruban, yang dipimpin Ki Gede Alang-Alang yang diangkat Raja Pajajaran Prabu Siliwangi adalah Kali Cipamali, yaitu sebelah timur, Cigugur Kuningan sebelah selatan. Pegunungan Kromong yaitu sebelah barat dan Junti sebelah utara. Akan halnya Junti, daerah ini disebut-sebut dalam cerita tradisional Cirebon dalam episode kedatangan Dampu Awang.
seorang pedagang dari Cina yang beragama Islam. Tokoh ini identik dengan Sampo Kong atau Sampo Toa Lang atau Sampo Toa Jin atau Sampo Bo. Dalam perjalanan di Pulau Jawa, Dampu Awang tertarik putri Ki Gedeng Junti, tetapi cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Ia memaksa Ki Gedeng Junti menolak halus lamarannya, kemudian membuat strategi dengan mengadakan sayembara. Jika Dampu Awang mampu merobohkan bambu ori yang tebalnya 2 meter dan tingginya 3 meter yang mengelilingi rumah Ki Gedeng Junti dalam waktu 1 malam, lamaran itu akan diterima. Dampu Awang menggunakan akalnya. Ia umumkan kepada rakyat untuk menaburkan emas di tembok bambu itu. Rakyat berebut emas dengan berbagai cara. Pagar bambu pun porak-poranda. Ki Gedeng Junti dan putrinya menolak tipu muslihat ini, lalu lari dan meminta perlindungan Syekh Bentong, seorang wali di Kesenden, Cirebon. Dampu Awang mengejar dan bentrok dengan Syekh Bentong. Dampu Awang kalah lalu lari ke Palembang. Syekh Bentong menikah dengan putri Junti. Selanjutnya rakyat Junti memeluk agama Islam mengikuti ajaran Syekh Bentong. Kronologis dalam cerita babat seperti itu tampaknya terjadi di mana-mana. Ada tema cinta ditolak, strategi menolak lamaran secara halus, dan waktu semalam sebagai syarat lamaran diterima. Pada legenda Sangkuriang, Dayam Sumbi juga demikian. Syarat cinta diterima itu adalah agar dibuatkan sebuah perahu dalam waktu semalam. Begitu pula Roro Jonggrang yang meminta dibuatkan 1000 candi dalam waktu semalam. Perspektif lain tentang Dampu Awang ini tidak menyentuh sama sekali daerah Junti. Tahun 1418 Dampu Awang, mungkin nama aslinya Mahuang, bersama istrinya Nyai Rara Ruda, kakak perempuan Ki Gedeng Tapa, bersama-sama pula Nyai Aci Putih dan Nyai Subang Larang pergi berlayar dari negeri Singapura, nama salah satu negeri di Cirebon, ke Malaka. Apakah bertolak dari Celangcang atau Muara Bondet atau dari Muara Jati tidak jelas. Menurut cerita rakyat, Celangcang adalah pelabuhan zaman dahulu yang namanya berasal dari kata nyangcang, artinya mengikat atau menambat perahu. Yang ditambat adalah perahu Dampu Awang karena lebih besar dibanding perahu-perahu lainnya. Sejak Indramayu secara geografis memang hanya ditemukan pada naskah-naskah dengan derajat sebagai sumber sekunder, seperti sumber-sumber di atas, kecuali Regerings Almanak voor Nederland Indi 1869. Hal ini bisa jadi merupakan sebuah fenomena kelangkaan sumber primer karena terjepitnya masa-masa dinamis itu. Penulis sejarah Jawa Hindu yang telah silam umumnya sudah berhenti menulis jauh sebelum sampai pada tokoh Senopati. Sedangkan ahli sejarah Kompeni hampir tidak menyadari bahwa para pahlawan negerinya telah mengganggu perkembangan suatu kerajaan Jawa yang perkasa. Abad ke-16 menjadi anak tiri yang terlantar dalam sejarah Jawa. Terhimpit antara dua bidang penelitian yang besar dan banyak tuntutannya, arkeologi Jawa dan sejarah kolonial. Ahli sejarah Islam yang mendalami sejarah kerajaan Islam menjauhi masalah yang menarik itu. Ahli sejarah Jawa lebih tertarik pada sejarah tertulis yang lebih tua daripada masa Mataram baru. Hanya beberapa orang saja seperti Brandes dan Rofair yang mendalami 1-2 masalah dari masa yang gelap ini. Sumber dari Haji de Graaf, cetakan kedua tahun 1987. Meski dalam historiografi tradisional menyebutkan nama Dermayu mulai digunakan sejak abad ke-16 atau ke-17, siapa sangka jika sebagian wilayahnya sebelah timur Sungai Cimanuk. Pada zaman pemerintahan Belanda abad ke-19, nama yang muncul adalah Bengawan Wetan, salah satu dari 5 keregenan di bawah Keresidenan Cirebon. Selain keregenan Cirebon, Maja, Galuh, dan Kuningan,
Geregenan Bengawan Wetan meliputi Sungai Singapura dari muara sungai di laut ke arah atas sampai jalan pos desa Jamblang. Jalan ini ke barat sampai Sungai Cimanuk di penyeberangan di Karang Sambung. Selanjutnya Sungai Cimanuk ini sampai muara ke laut. Peristiwa pemberontakan Bagus Rangin di sekitar Bantarjati, Jati 7 pada awal abad ke-19 agaknya menyiratkan wilayah tersebut sebagai bagian Kabupaten Indramayu atau Bengawan Wetan. Jika dilihat pada era kekinian, sebenarnya wilayah Indramayu sekarang selain bertambah, sebenarnya juga berkurang. Di bagian tenggara Kabupaten Indramayu, sekitar perbatasan Kecamatan Bango 2, beberapa desa bukan lagi milik Indramayu. Dulu, konon Kecamatan Jati 7 dan sekitarnya pernah masuk dalam wilayah Kabupaten Indramayu. Kini di wilayah perbatasan Kultura Sunda Jawa itu sudah masuk Kabupaten Majalengka. Tidak heran jika hubungan emosional desa-desa sekitar itu tetap ada. Ragam budaya seperti jenis kesenian dan adat istiadat pun menampakkan kecenderungan yang seragam. Tarling, topeng, wayang kulit yang merupakan jenis kesenian Jawa pesisir Cirebon, Indramayu, biasa dinikmati masyarakat Jati 7 yang juga menikmati kesenian Sunda. Sumber Dasuki tahun 1977 menjelaskan setelah tahun 1910 daerah Indramayu sebelah barat Sungai Cimanuk dibagi dalam 6 kademangan, yaitu Kademangan Kandang Haur, Losarang, Pamayahan, Pasekan, Bango 2, Jati 7, dan Lelea. Adapun daerah Indramayu sebelah timur Cimanuk dibagi dalam 3 kawedanan, yaitu Kawedanan Indramayu, Karangampel, dan Sleman, Jati Barang. Di wilayah selatan, barat daya hingga barat Kabupaten Indramayu yang berbatasan langsung dengan wilayah kultura Sunda, pengaruh kebudayaan Sunda sangat kuat. Di sebagian desa di Kecamatan Trisi hingga Hargelis dan Gantar, pengaruh itu malah memiliki asal-usul penduduk yang memang berasal dari wilayah Sunda. Komunikasi sosial dan kultural itu terjalin hingga kini menjadi sebuah akulturasi yang dermayu. Sebenarnya ada pengaruh kultur lain yang juga amat kuat yang ada di wilayah barat, seperti di Kecamatan Bongas, Patrol, Sukra, Anjatan, dan Hargelis. Pengaruh itu berasal dari pesisir utara barat Jawa Tengah, yaitu Tegal dan Brebes. Mungkin lebih tepatnya bukan pengaruh tetapi lebih sebagai urbanisasi awal abad ke-20 melalui jalur kereta api dari Tegal Brebes ke wilayah barat Indramayu. Penduduk dari wilayah timur Indramayu juga pada kurun waktu yang sama melakukan urbanisasi ke barat seperti dari Kerangkeng, Juntinyuat, Siak, Kertasmaya, dan kecamatan lainnya. Saat itu wilayah barat memiliki daya tarik tersendiri terutama tanah yang masih perawan dan ketersediaan air yang melimpah dengan adanya bendungan yang dibangun pemerintah kolonial Belanda dekade tahun 1920-an. Pengaruh bahasa Jawa, dialek Tegal Brebes, dan logat wilayah timur Indramayu masih terasa hingga kini. Yang menjadi catatan tersendiri adalah wilayah Kecamatan Lelea dan Kandang Haur yang secara geografis terlalu jauh untuk dipengaruhi kultur Sunda. Hingga kini pengaruh Sunda di beberapa desa di 2 kecamatan tersebut cukup